Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Explore Bro. Pagi ini kita kebetulan anak libur, kita nonton pawai kendaraan hias teman-teman sama Irfan. Sudah mandi, sudah sarapan. Sekarang kita mau nonton. Kita lanjut ke videonya teman-teman. Semoga jadi hiburan dan bermanfaat. Amin. Ini lagi persiapan teman-teman. Mulai mau setar nih. Ini situasi taman teman-temannya, depan kantor bupati. Ini banyak yang datang penjual maupun penonton. Belum teman-teman ya. Banyak yang jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi bulan depan kita akan memperingati hari jadi ke-70 Kabupaten Berau yang tentunya akan berisi sejumlah kegiatan rangkaian kegiatan. Mari kita ramaikan bersama-sama. Insya Allah kita laksanakan semua ini, niatnya adalah untuk mendatangkan kebaikan untuk Berau yang semakin maju ke depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Parade Pawai Pembangunan Kendaraan Hias Kabupaten Berau tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dimulai. Kita mulai dengan salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kami membangun berbagai fasilitas air minum yang layak, pengolahan limbah, drainase, hingga persampahan melalui bidang ANPLP, dan mendukung kemajuan berbagai sektor meski di pelosok sekalipun, tentunya dengan pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui bidang penataan ruang agar sesuai dengan RT/RW dan RDTR-nya. Kami juga melaksanakan rehabilitasi kantor, revitalisasi bangunan cagar budaya seperti keraton, bangunan rumah sakit dan pasar, serta pembangunan prasarana olahraga agar Berau menjadi rumah terbaik untuk semua masyarakat Bumi Batiwakal. Anggaran pembangunan infrastruktur adalah modal utama, karena itu kami juga selalu berjuang melalui skema pembiayaan lain seperti dana alokasi khusus atau DAK. Untuk mengakhiri dari persembahan kami pada pagi hari ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Informatika adalah salah satu perangkat daerah membantu Bupati Berau di bidang komunikasi dan informatika. Diskominfo berdasarkan peraturan Bupati Berau membidangi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persanian. Khusus bidang informatika terdapat satu program 1000 titik gratis. Boleh tepuk tangan untuk Diskominfo Berau, 1000 titik wifi gratis yang akan tersebar pastinya di Kabupaten Berau sejak dicanangkan dan launching 2020 sampai dengan bulan Agustus 2023 telah sekitar 910 titik gratis yang tersebar di 13 kecamatan, 100 kelurahan. Dengan wifi gratis diharapkan layanan informasi pemerintah kepada masyarakat akan semakin cepat, mudah, dan murah. Selanjutnya mobil hias dari BPKAD Berau, tepuk tangannya dong. BPKAD Kabupaten Berau di samping sebagai salah satu organisasi perangkat daerah juga merupakan bendahara umum daerah dengan visi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah terbaik di Kalimantan Timur dengan misi meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur, meningkatkan daya saing pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan
BPKAD selama 6 tahun terakhir berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Selamat untuk Kabupaten Berau. Ini merupakan sebuah prestasi yang didapatkan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Ya, di sini sudah ada berbagai macam sayuran, pastinya adalah dari Dinas Pangan. Isi piringku beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Konsumsi pangan yang berkualitas ditunjukkan untuk keragaman jenis pangan dan keseimbangan gizi dalam pola konsumsi pangan sehari-hari. Untuk memenuhi gizi seimbang, tentunya merupakan anjuran dari pemerintah agar mengurangi anak-anak yang kurang gizi. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah gencar melakukan berbagai upaya dalam hal penganekaragaman konsumsi pangan. Mengapa harus B2SA atau bergizi seragam dan aman? Karena tidak ada satu jenis makanan yang mengandung semua zat gizi sekaligus secara lengkap. Serta konsumsi pangan B2SA dapat meningkatkan pertumbuhan fisik dan kecerdasan yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dan juga generasi muda. Isi piringku merupakan anjuran konsumsi pangan setiap kali makan, di mana di dalamnya setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk, dan setengah bagian piring lainnya berisikan 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Ya, mobil yang ada berundangnya ini adalah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Ini merupakan hewan yang menjadi ciri khas dari Kalimantan. Burung endang dalam kehidupan masyarakat Kalimantan begitu melekat, bahkan dapat kita jumpai dan lihat pada acara kesenian dan budaya di Kabupaten Berau. Seluruh bagian tubuh burung endang digunakan sebagai simbol perdamaian dan persatuan. Burung endang dipercaya dapat meningkatkan rasa patriotisme cinta tanah air, di mana sayapnya yang tebal melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya, sedangkan ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran. Dan kita juga bisa saksikan Kak di Dinas Pariwisata saat ini juga sudah berdiri Putri Pariwisata. Ini merupakan duta pariwisata, ya. Tentunya juga Kelurahan Bugis. Di belakang mobil hias dari Kelurahan Bugis ada mobil dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rifai Kabupaten Berau, sakit milik pemerintah Kabupaten Berau. Maka RSUD melakukan pembenahan dalam pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya misi RSUD Dr. Abdul Rifai, yaitu menjadi rumah sakit terakreditasi dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Berau. Meningkatnya kunjungan pasien di RSUD sehingga menyebabkan perlunya pengembangan rumah sakit dengan cara menambahkan ruangan atau memperluas ruangan dan melengkapi sarana dan prasarana. Hal ini juga merupakan tuntutan dari akreditasi rumah sakit dan sesuai dengan aturan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. RSUD Dr. Abdul Rifai Kabupaten Berau. Dan selanjutnya mobil hias dari Disduk Capil Berau. Mana pasaluar di muka rumah, cakep, bagi kisah dan tatangga, cakep. Duk Capil punya si penyu beramal dan TRC perkasa, cakep. Untuk memudahkan pelayanan ke masyarakat Berau yang tercinta, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Duk Capil Kabupaten Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau turut serta menyukseskan pemilihan kepala kampung serentak di tahun 2023 dan pemilu serentak di tahun 2024 dengan penata gunaan dan pemanfaatan tanah yang mempunyai tugas dan fungsi merencanakan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi penyiapan dan penyusunan bahan advis teknis kesesuaian kegiatan penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah termasuk izin membuka tanah, perencanaan penggunaan dana dan memanfaatkan tanah untuk pembangunan, tanah hibah, inventarisasi tanah aset pemerintah daerah dan pensertifikatan tanah aset pemerintah daerah serta konsolidasi tanah, merencanakan dan mengkoordinasikan program retribusi tanah, ganti kerugian, program tanah kelebihan maksimum dan tanah absenti, pemetaan zona nilai tanah, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program Sambaliung. Boleh tepuk tangannya.
Jalan ke kota membawa kawan. Cakep. Kuda berlari ke tengah telaga. Cakep. Budaya kita harus dirawat. Cakep. Agar lestari tetap terjaga. Keraton Sambaliung sebagai simbol kerukunan, kekuatan dalam keragaman untuk bumi Batiwakal dan Indonesia terus maju. Yang menampilkan tumpeng, sayur mayur dan buah hasil petani lokal 13 kampung yang ada di Kecamatan Sambaliung dan Desa Prima serta UMKM Basuli di bawah binaan Lurah Sambaliung yaitu Bapak Didi Mulyadi AMA PD, di mana tumpeng, sayur mayur dan buah sebagai simbol persatuan dan kemakmuran serta rombong UMKM Basuli sebagai simbol perekonomian yang maju. Sebagai informasi juga Kelurahan Sambaliung bersama PT Brokol berhasil meraih penghargaan emas kategori Stakeholders Engagement pada kompetisi Proving League 2023 yang diselenggarakan Energi dan Mining Editor Society pada Jumat 28 Juli 2023 lalu dengan mengusung program UMKM Brau Cipta Usaha yaitu program pendampingan UMKM naik kelas. Tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Sambaliung dan juga PT Brokol atas dukungannya untuk UMKM. Habis jualannya. Di belakangnya ada mobil hias dari DPMK Kabupaten Berau. Kita berikan tepuk tangan ya. Di atas bisa kita saksikan ada 2 kepala kampung yang berprestasi yang mewakili Provinsi Kalimantan Timur pada lomba desa tingkat nasional regional 3 berturut-turut 2 kali tahun 2022 dan 2023 sebagai juara 1, di mana tahun 2022 Kampung Sumber Agung Kecamatan Batu Putih Kepala Kampung Bapak Edi Santoso. Kemudian di tahun 2023 Kampung Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur Kepala Kampung Bapak Mudawi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah apresiasi kita untuk 2 kepala kampung yang berprestasi yang berhasil meraih juara 1 pada lomba desa tingkat nasional regional 3 berturut-turut 2 kali di tahun 2022 dan juga di 2023. Seiring dengan keberhasilan tersebut, Menteri Dalam Negeri RI memberikan penghargaan kepada Bupati Berau sebagai pembina desa terbaik di Indonesia yang disebut penganugerahan Upakarya Wanua Nugraha. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Bupati Berau yang juga telah berprestasi sebagai pembina desa terbaik di Indonesia. Kemudian Baturunan menuju Berau Sejahtera. Ya, masih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, ada kendaraan hias dengan burung Garuda Pancasila dan kemudian juga ada kendaraan hias dengan penyu merupakan lambang Kabupaten Berau melukiskan hasil perikanan yang merupakan hasil daerah terbesar di samping hasil daerah lainnya. Ini panjang nih. Pastinya akan menampilkan berbagai macam bentuk kendaraan hias dan nantinya juga ada kejuaraannya kan Dita? Ya. Jadi mobil-mobil yang dinilai tampil akan nanti juga meraih kejuaraan yang tentunya kita tunggu. Iya, pastinya ada seperti penilai. Dengan nomor peserta 43 dari Dinas Kesehatan Berau. Dengan semangat juang, mari tingkatkan Berau sehat, maju dan mandiri. Ayo, dan kita datang ke Posyandu sahabat masyarakat melayani seluruh lapisan masyarakat. Bayi balita, kaum muda dan lansia sekarang bisa dilayani di Posyandu. Ibu dan anak sehat, keluarga sejahtera. Melakukan pembangunan agar Berau lebih sejahtera. Baik, mohon izin Ibu Bupati, Dinas Olahraga Kabupaten Berau di bawah kepemimpinan Bapak Haji MSI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Maju terus, melaju untuk Berau sejahtera.
sepasang merpati mengikat janji suci yang harus ditepati. Untuk bupati yang kami hormati, terimalah persembahan kami. Cabang olahraga tinju merupakan salah satu cabang olahraga bela diri dengan nama induk organisasi cabang olahraga Pertina, Persatuan Tinju Amatir yang berdiri di Kabupaten Berau. Mobil kendaraan hias yang juga turut berpartisipasi dari Polres Berau. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Polres Berau yang selalu menjaga keamanan, mengayomi masyarakat dengan slogan presisi. Ada 2 mobil yang mengikuti agenda pawai pembangunan pada pagi hari ini, dan ini juga menunjukkan sinergitas dari kepolisian resort bersama juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Berau untuk bersama-sama mewujudkan. Kalau lagi nggak pakai helm ngeliat mobil ini pasti gugup. Takut kena tilang gitu ya. Betul. Dari Kanita. Iya, bukan hanya di darat tapi juga di air, dan juga ada pemadam kebakaran. Tugas pemadam kebakaran Kabupaten Berau yang siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Kalau sirenenya berbunyi, udah mulai nanya-nanya di mana kejadian gitu ya. Pantang pulang sebelum padam. Itulah slogan dari petugas pemadam kebakaran. Namun tentu kita berharap Kanita Kabupaten Berau terus damai, bencana, termasuk juga bencana kebakaran hutan dan lahan, terutama saat sekarang ini ya. Cuaca lagi panas-panasnya, kadang-kadang lahan-lahan suka terbakar sendiri akibat panasnya. Bahwa dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Berau yang dipimpin oleh Insinyur Haji Nanang Bakran ST MT mengangkat tema dengan judul Peluang Integrasi dan Kolaborasi untuk Transformasi Investasi atau TIKATI di Kabupaten Berau. Peluang integrasi dan kolaborasi untuk transformasi investasi adalah suatu inovasi dan kolaborasi Dinas DPP ya, Dinas Penanaman Modal dan terima kasih untuk partisipasinya. Selanjutnya dari keluarga besar dari Paguyuban Blitar Jawa Timur. Ya, ini adalah kota kelahiran Bung Karno, betul? Iya, sang proklamator. Iya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa Kabupaten Berau memang sangat beragam, Kanita. Ya, tadi ada dari Sulawesi Utara, dari Blitar, Jawa Timur. Ya. Tentu iklim toleransi terus kita jaga agar dapat hidup berdampingan seiring sejalan antar budaya yang ada di Kabupaten Berau. Pemilu tahun 2024 dan KPU mengusung tema meningkatkan rasa patriotisme dengan berpartisipasi dalam memilih pada tanggal 14 Februari 2024. Ini KPU juga dari Dinas Perikanan Kabupaten Berau. Boleh tepuk tangannya. Sungguh indah bunga sekuntum dari kumpulan bunga aglenium. Dengan mengucap Assalamualaikum, izinkan Dinas Perikanan melewati podium. Luar biasa, Dinas Perikanan Kabupaten Berau. Produk komoditi unggulan perikanan Kabupaten Berau yaitu udang windu dengan inovasi Windu Bestari, yaitu budidaya udang windu yang berdaya saing dan lestari di Kampung Pegat Batumbuk, Kecamatan Pulau Derawan yang merupakan sentra produksi udang windu tertinggi di Kalimantan Timur dengan brand Udang Berau yang diharapkan akan dapat memperoleh sertifikat ekspor. Di belakangnya ada apa lagi, Kanita? Ya, ini dari kawan-kawan. Dari Etnik Sulawesi Utara. Iya. Dan sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwa Kabupaten Berau merupakan tanah yang beragam, multi etnis, yang terdiri dari berbagai macam suku, adat dan budaya. Iya, benar sekali. Nah, terkecuali juga dari Sulawesi Utara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mobil kendaraan hias bernuansa merah putih Kanita. Iya, masih dengan semangat kemerdekaan merah putih. Betul. Tentunya kita semua berharap Indonesia terus melaju untuk semakin maju ke depan. Kami juga mengimbau kepada rekan-rekan media, wartawan untuk dapat
menjaga jarak ya Kak Dita, karena mungkin agak mundur sedikit Mas. Mobil Mas Lilia lebih lancar mobilisasinya. Mungkin bisa bergeser sedikit. Ya kalau begini apa yang mau payung? Iya, setelah melintas ya, dari atas partisipasinya dari kawan-kawan, betul. Dan selanjutnya ada mobil hias dari Dinas Perhubungan Berau. Masyarakat dalam bidang transportasi dan konektivitas di Kabupaten Berau, perwujudan sasaran kinerja Dinas Perhubungan yang termasuk dalam rencana strategis tahun 2021 sampai dengan 2026. Berau. Mengusung tema bersatu bersama menghubungkan bumi Vanuatu. Tentu Dinas Perhubungan juga mengajak agar warga masyarakat dapat mematuhi rambu agar selamat di perjalanan ya, dan tiba di rumah dalam keadaan sehat walafiat, selamat sentosa. Ya, selanjutnya SMP Negeri 2 Tanjung Redep. Berdiri sejak tahun 1982, merupakan sekolah adiwiyata tingkat nasional sejak tahun 2016. Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menciptakan pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip 5R, yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, recycle, mendaur ulang, replace, mengganti, dan replant, menanam kembali, dengan tema cegah pemanasan global dan perubahan iklim. Dan ini adalah kendaraan hias dari SD Negeri 007. Boleh tepuk tangannya. Ada adik-adik kecil di atasnya dengan pakaian adat dengan tema meningkatkan rasa patriotisme cinta tanah air. Dalam meningkatkan rasa cinta tanah air, SD 007 mewujud profil pelajar Pancasila atau P5 yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 2, berkebinekaan global. 3, gotong royong. 4, mandiri. Dan 5, bernalar kritis dan kreatif. Terima kasih untuk SD Negeri 007 atas partisipasinya. Baik, selanjutnya kendaraan hias dari Bangkal Timtara. Bangkal Timtara sebagai Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mendukung dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan membangun daerah yang berkelanjutan sesuai dengan misi Bangkal Timtara, yaitu menjadi pendukung utama program pembangunan ekonomi dan menopang pemberdayaan perekonomian rakyat. Tepuk tangannya untuk Bangkal Timtara. Ya, sejalan dengan tagline Bangkal Timtara, majukan Kalimantan, membangun Indonesia. Dan selanjutnya kendaraan hias dari Kecamatan Tanjung Redep. Warga Tanjung Redep, mana suaranya? Kota yang ada di Kabupaten Berau, Kecamatan Tanjung Redep juga membawahi 6 kelurahan, antara lain Kelurahan Tanjung Redep, Gayam, Bugis, Karangambut, Gunung Panjang, Sei Bedumul. Sektor perkebunan adalah memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Berau melalui upaya peningkatan produksi komoditas perkebunan baik yang dilakukan swasta maupun petani. Upaya yang dilakukan adalah memberikan dukungan kepada para petani tentunya melalui pemberian Sapronak, Saprodi, dan juga Alsinta, di mana ini juga merupakan salah satu dari program unggulan dari pemerintah daerah Kabupaten Berau. Kemudian Dinas Perkebunan juga mengajak untuk berkolaborasi bersama seluruh stakeholder terkait untuk memajukan sektor perkebunan, menguatkan sistem di hulu, dan membangun hilirisasi produk-produk perkebunan dengan slogan melejit sektor perkebunan. Menyampaikan bahwa Dinas Perkebunan mengusung aksi perubahan Si Bangkoko Mantap, yaitu wujudkan kolaborasi pengembangan kakao di Kabupaten Berau. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Kemudian di mobil yang kedua
Perkebunan Kabupaten Berau dalam pawai pembangunan tahun 2023 ini merupakan kolaborasi dari PBS Perkebunan Kabupaten Berau. Ada sensasi pembukaan lahan tanpa bakar, pelaksanaan penilaian usaha perkebunan dengan memperhatikan aspek pengolahan limbah, pengawasan pengelolaan ANKT di sekitar wilayah kawasan pengelolaan PBS, pendampingan kolaborasi masyarakat di sekitar PBS untuk bersama-sama melindungi konservasi di wilayahnya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dinas Perkebunan. Ayo bersama cegah kebakaran lahan dan kebun. Ya, selanjutnya ada dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau mewujudkan kemandirian pangan berkelanjutan menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045. Saat itu Indonesia dicanangkan telah berdaulat daging sapi, gula, bawang putih, kedelai, padi, bawang merah, dan cabai. Lumbung pangan dunia dapat dicapai setelah Indonesia melewati 3 tahap sebelum swasembada pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Bersuah gula konsumsi tahun 2020, kedelai tahun 2021, bawang putih tahun 2023, gula industri tahun 2024, dan daging sapi tahun 2026 sehingga kelak pasca 2026 menjadi negara mandiri pangan. Upaya mencapai cita-cita mulia itu butuh kerja keras segenap aparatur pemerintah dan rakyat melalui aktivitas dan peternakan Kabupaten Berau atas partisipasinya. Dan selanjutnya kendaraan hias dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Berau dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau bertransformasi menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau atau disingkat menjadi BKPSDM yang berfungsi membantu kepala daerah, dalam hal ini adalah Bupati, di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di daerah. Dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya pengembangan kompetensi ASN, pemerintah Kabupaten Berau bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dan Lembaga Administrasi Republik Indonesia atau LAN RI. Salah satu tujuannya yaitu pengembangan kompetensi guna memperoleh ASN yang unggul, berkualitas, dan berintegritas. ASN profesional Berau maju sejahtera. Terima kasih untuk BKPSDM. Baik, di belakang dari BKPSDM ada DLHK Kabupaten Berau yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau melalui konservasi lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Kita bisa saksikan di sini ada miniatur taman hewan endemik dari Kalimantan dengan kreativitas karyawan DLHK yang terlibat dalam proyeksi ini. Maka dengan penuh semangat kami persembahkan lukisan dan gambaran pentingnya keberlanjutan, kelestarian lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau. Ada berbagai satwa liar yang bernilai konservasi tinggi yang menjadi lambang dari kekayaan lingkungan Kabupaten Berau yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Di laut ada penyu hijau, kebanggaan kita bersama yang telah mendunia. Kemudian di darat ada orangutan yang fenomenal yang menghuni hutan tropis Borneo termasuk hutan alam Kota Sanggau. Tak ketinggalan di udara ada burung walet yang menjadi salah satu hewan bernilai konservasi tinggi. Semua ini kami padukan dalam naungan dan dekapan sang burung egang yang mempesona. Ini juga menunjukkan kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah, pihak swasta, LSM, ada rangkaian replika pohon-pohon dan selanjutnya dari Inspektorat Kabupaten Berau adalah salah satu perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 19 Tahun 2023 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemas dari Inspektorat Kabupaten Berau. Ada bias dari Pos Indonesia yang mengusung tema. Ya, selanjutnya ada tank baja yang akan lewat. Ya, ini adalah dari Yayasan Hubul Yatama Wal Masikin Mandiri. Boleh tepuk tangannya? Dengan
dengan semarak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Pada kesempatan kali ini dari Yayasan Hubul Yatama Wal Masikin Mandiri menghias mobil dengan bentuk kerupuk tali sayang, ya. Benar sekali Bapak. Dan ini dari Kelurahan Bugis. Mana nih warga Kelurahan Bugis? Sebagai kampung moderasi beragama memberikan pemahaman kepada generasi pemuda agar mampu menjadikan paham agamanya sebagai instrumen untuk menghasilkan apakah, yaitu strategi peningkatan literasi melalui perpustakaan yang aktif, kreatif, edukatif, dan menarik. Salam Lestari. Ya, tentunya Dinas Perpustakaan juga mempunyai kamus bahasa Berau pertama. Boleh tepuk tangannya untuk melestarikan bahasa daerah di Kabupaten Berau. Juga ada 3 buku yang sudah launching, yaitu Syair Badiwa, Isi Rumah dan Isi Tanah, dan juga buku Pantun Berau. Nah, supaya kita tidak melupakan bahasa khas dari Kabupaten Berau, yaitu bahasa Berau. Pastinya belum jadi orang Berau kalau belum tahu bahasa Berau. Iya. Dan tentunya juga bisa jadi referensi ya. Iya, yang suka berpantun. Karena di Kabupaten Berau kita dikenal memang gemar untuk berpantun. Kita dalam setiap kesempatan itu merupakan seni. Ya? Betul. Seni daerah yang harus dilestarikan. Mau nembak cewek sekarang harus pakai pantun. 1.2 cakep. Kamu cantik ada yang punya. Wah, luar biasa di belakangnya. Ini dari mana Kak Dita? Ada ini dari SDN 014 ya. Tuturi Handayani merupakan semboyan dalam dunia pendidikan Indonesia. Semboyan ini dibuat oleh Bapak Pendidikan RI dan pendiri Taman Siswa, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang selalu menempel di seragam sekolah, memiliki filosofi yang dalam. Menurut Ki Hajar Dewantara, Tuturi Handayani memiliki arti dari belakang. Seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Dari semboyan Tuturi Handayani ini kemudian terciptalah semangat pendidikan yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Luar biasa, siswa-siswanya untuk mengenakan pakaian, ada yang pakaian adat, pakaian profesi. Ini juga melambangkan keberagaman di Indonesia dan khususnya Kabupaten Berau ya. Terima kasih untuk siswa-siswa SD Stadion Redep. Di belakangnya ada siapa Kanita? Dan ini adalah the one and only ya, Universitas Muhammadiyah Berau ya. Luar biasa, perguruan tinggi satu-satunya yang sudah bertindakkan universitas di Kabupaten Berau ya. Pada proyek pembangunan kali ini, kampus Universitas Muhammadiyah Berau mengusung tema kampus berbasis konservasi, di mana Universitas Muhammadiyah Berau tidak hanya memberikan semangat bagi mahasiswa dalam menjaga lingkungan, tapi juga sebagai ajang edukasi dan inspirasi bagi masyarakat umum dengan langkah-langkah kreatif dan edukatif seperti kampus ini berkomitmen untuk melahirkan para mahasiswa yang mampu berkembang, berkontribusi, dan berprestasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga berperan aktif dan peduli terhadap pelestarian lingkungan alam yang ada di Kabupaten Berau. Boleh tepuk tangan luar biasa UMB, Universitas Muhammadiyah Berau. Terima kasih UMB. Dan selanjutnya Mas Miras, karena alkohol atau miras memiliki banyak dampak negatif, dan tentu juga Satpol PP turut berperan dan andil dalam upaya penegakan peraturan daerah Kabupaten Berau. Di sini kita bisa melihat ada miniatur minuman beralkohol ya, yang perlu kita hindari tentunya untuk kebaikan kita bersama, di mana hidup sehat tanpa alkohol. Dan ada pesan moral, jauhi miras, dekati mantanmu. Ini pesan moral dari Bapak Kasatpol Kabupaten Berau. Jadi sudah ada yang baru, jangan dekati mantan dong. Lebih baik mengkonsumsi minuman beralkohol ya kan. Di belakang juga ada kendaraan bermotor yang juga turut dimeriahkan oleh rekan-rekan dari Satpol PP Kabupaten Berau. Iya, anggota Satpol PP bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Luar biasa. Dan ini juga berperan menunjukkan semangat untuk terus mengayomi dan menjaga ketertiban masyarakat di Kabupaten Berau. Terima kasih kita ucapkan untuk Satpol PP yang dari motor, cewek-cewek hebat. Itu yang kemarin cewek sebelah sana tuh, tante
rider cantik. 17. Betul, cukup menarik ya kan, kita mobil hiasnya ini kayaknya jurinya bingung juga. Yang akan juara yang mana ya kira-kira? Dari sampai sekarang bagus-bagus, semuanya niat. Dan sekarang di nomor 60 nama ada dari Paguyuban Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Luar biasa kodai oleh Bapak Insinyur Haji Taufan MM. KKSS didirikan sejak 41 tahun yang lalu oleh tokoh asal Sulawesi Selatan. Terdiri dari 4 etnis dari 24 kabupaten kota asal Sulawesi Selatan, yaitu etnis Makassar yang terdiri dari Makassar, Maros, Goa, Pangkep, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba. Ada etnis Bugis, Bone, Sopeng, Wajo, Baru, Sidrap, Pinrang, Pare-Pare dan juga Sinjai. Ada etnis Toraja dari Tanah Toraja, Luhuraya dan Enrekang, dan juga etnis Mandar. Sejak berdiri hingga saat ini KKSS senantiasa mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi paguyuban yang menjunjung tinggi nilai Sipaka lebih dan Sipaka ini, dengan falsafah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Sulawesi Selatan diantaranya Sultan Hasanuddin yang dijuluki dengan ayam jantan dari timur oleh Belanda karena keberaniannya. Ada juga Pongtiku alias Nebaso, seorang pemimpin. Oke teman-teman, kita sudah selesai nonton pawai mobil hiasnya. Sekarang kita mau pulang, kita berpanas-panas ya. Oke, ikuti terus channel Susilo Tebrau. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.